ini, gambarnya juga besar, tulisannya juga besar yang digunakan pada saat kegiatan pelajaran membaca. Ini kalau untuk usia fase fondasi kan untuk kegiatan membaca. Tapi kalau untuk fase yang fase B, fase C, yang kelas atas itu bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran. Jadi ketika Big Book ini misalkan hari ini belajar tentang gunung meletus atau tentang gaya gesek, itu bisa dibantu dengan menggunakan Big Book. Begitu juga dengan kita, bisa kita sesuaikan dengan tema. Mungkin kalau saya dulu waktu ikut awal masuk ini ya, apa Big Book, ngan saya Big Book itu adalah buku cerita. Jadi hanya buku cerita yang apa namanya, kalau kita mendungi anak-anak. Ternyata Big Book itu isinya tidak hanya buku cerita, tapi kita gunakan juga untuk penunjang pembelajaran sesuai dengan tema. Misalkan tema kebutuhanku, bisa tema diriku itu tubuhku, jadi nanti kita ulas tubuhku itu kita pakai buku. Kemudian untuk membaca awal, untuk fondasi, untuk fase fondasi ini Big Book itu kalimatnya tunggal. Tapi saya sudah cek lihat di buku itu, ternyata itu kalimatnya sudah untuk fase itu fase A yang kelas 1 sampai kelas 2 ternyata yang sudah lebih banyak. Kalau untuk fondasi, fase fondasi itu kalimatnya tunggal, jumlah katanya sedikit dan katanya diulang-ulang, dari belakang itu diulang-ulang. Satu kalimat itu satu lembar, jadi bisa kalau gambar tulisannya sedikit bisa di bawahnya, tapi kalau untuk fase yang sudah fase atas itu lembarnya di sini, biasanya tulisannya gambarnya di sini, jadi dipisah. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat Big Book? Ingin membuat Big Book itu yang pertama adalah memilih topik cerita. Ini cerita yang kita angkat adalah yang dekat dengan anak, jadi mboten usah muluk-muluk ceritanya sing jauh-jauh. Kita cari ceritanya itu yang dekat dengan anak, kemudian sesuai dengan usia anak, kemudian menarik, dan variasi topiknya itu bisa fiksi dan bisa non fiksi. Kalau fiksi itu yang fabel yang seperti saya buat ini, mungkin kalau non fiksi itu bisa di buku, kemudian bungaku di halaman, itu juga kita bisa angkat di situ. Jadi tidak hanya cerita fabel, mungkin dongeng si kancil dan buaya, tidak seperti itu saja. Kemudian memperhatikan budaya-budaya setempat. Kemarin itu saya sudah membuat rangkaian itu, membuat aku bangga jadi anak Trenggalek. Ya saya angkat, misalkan dari alun-alunnya, kemudian pantainya, kemudian makanannya, kemudian seni-seni yang ada di Trenggalek. Hanya kelemahannya itu membuat tokohnya. Kalau saya ambil yang sudah ada itu kok masa di provinsi Jawa Timur itu orangnya kok sama, hanya bajunya yang beda, hanya bentuk rambutnya yang beda. Terus maunya saya buat manual, tapi karena Big Book itu besar ya, ukurannya A3. Satu lembar saja bisa 2 jam, 3 jam. Itu lah 8 lembar, 10 lembar sembar, enggak ya lama. Dan sisanya masih cari waktu yang pas. Sebenarnya sudah ada rancangannya sudah jadi. Kemudian tidak ada kekerasan dan mendiskreditkan sara, inklusif dan sensitif gender. Maksudnya kita tidak ada gender itu. Kalau bisa dalam buku yang kita buat itu ada gender laki-laki dan perempuan. Buatan laki-laki tok atau perempuan tok. Misalkan kalau cerita anak dengan laki-laki mungkin dikasih yang perempuan ibunya atau apanya, jadi dilengkapi gender laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah memilih topik cerita itu adalah menentukan capaian perkembangan. Jadi capaian perkembangan apa yang akan kita kembangkan dalam buku cerita itu. Kan tidak hanya buku fiksi ya, kan non fiksi bisa. Misalkan anak mengenal macam-macam bunga, nanti kita juga bisa membuat itu. Misalkan aku dan taman bungaku, nanti kita bisa buat seperti itu. Kemudian mengembangkan topik cerita. Untuk mengembangkan topik cerita, Big Book itu yang kita buat itu terdiri dari 8 sampai 16 halaman. Halaman pertama itu adalah judul seperti ini, besar ya Bu. Kemudian halaman kedua
Ini kita kosongkan, jadi kalau di buku halaman kedua memang kosong, tidak ada gambarnya. Mulai cerita ada di halaman ketiga. Jadi halaman ketiga. Kemudian pemilihan font harus sesuai dengan usia anak. Jadi kalau mau ngambil kan kita nanti pakai aplikasi Canva for Education yang kita pakai. Itu fontnya harus diperhatikan. Untuk anak fondasi awal itu A-nya yang A biasa yang seperti itu, bukan A yang gini ya. A-nya yang A bulat ngeten iki, G-nya pun yang biasa. Jadi cari font yang biasa itu untuk anak usia fondasi anu apa namanya? Seperti itu katanya biar apa namanya Bu Atul Azizah kemarin. Jadi A-nya yang biasa. Laptopnya sakit disiapkan Bu, di yang master laptop sama disambungkan sama. Nah, ini apa di digitalnya? Itu yang sudah saya apa namanya kapitalnya sudah saya pakai yang di sini. Nah, hanya kan ini. Kemarin sudah konsultasi, ini sudah gambar dan teksnya sudah sesuai. Jawa mana senang kalau dia kan kalau digitalnya kalau buku malah bisa kita pakai digital kalau bukan ada di sekolah. Saya ceritanya sederhana sekali, ini pada intinya mengajarkan tentang menolong, dan ini memang anaknya yang bandel, dia tidak mau pamitan sama ibunya terus. Monggo laptopnya kita langsung praktek mawon nggih. Disambungkan ke kita pakai emailnya akun Belajar ID. Kalau pakai Canva, pakai email biasa itu kalau Canva biasa kan ada banyak elemen yang kalau yang for education ini bukan, ini kita pakainya gratis jadi tidak berbayar. Sudah sambung? Jenengan sambung buka teng Google. Saya pakai yang landscape ya. Jenengan mau pakai nopo? Jadi sinyalnya membutuhkan kesabaran. Ini di sini, oh di sini, di situ. oh di sini Niki di sini. Oke. A3, jangan. tulisan ukuran yang hilang. Kan muncul. Biar pakai yang landscape atau yang portrait. Terus sampai ke sini ya. Kalau mau tambahnya tinggal cari aja di sini rawon, di sana kan muncul. Oh iya. Lawan samping. Cari kalau mau kartun tambahi kata kartun.
Bukannya di sini. Kalau nyari orang di sini yang dihiasi. Bawah ditarik ke bawah yang paling ujung di sini. Tarik yang ini. Berarti kayak memberikan perhiasan Tarik. Iyalah kayak biasa nih. Iya kan pakai biasa kan kenapa yang jahit kayak biasa? Kayak belajar kan pakai sini. Sabun untuk cara pembuatan bibu sebenarnya tidak sulit, cuman kalau memang tidak dipraktekkan di kadang itu lupa. Memang untuk bibu sama buku cerita itu saya tanyakan kemarin itu kebetulan ikut sama buku yang pernah ikut telaga ilmu mungkin tahu ya Bu Dita. Pernah direkan yang itu telaga ilmu. Kemarin itu videonya juga ikut dan kita tanya apa bedanya buku cerita dengan bibu. Yang membedakan ukuran sama kalau buku ini kan memang tidak hanya untuk cerita saja tapi untuk menunjang pembelajaran. Jadi di usaha itu setiap tema itu kita punya satu buku jadi untuk menunjang untuk pemahaman anaknya kita buku. Kalau biaya ceritanya mahal ya pakai yang ini aja pakai yang dibuka tadi tinggal dibuka gitu kan anak juga bisa. Kalau misalkan untuk minimalisir biaya kita. Mbak. ya Mbak. Terima kasih ya sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi. Semoga nanti ilmunya bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Semoga bisa dipraktekkan dan bisa menambah literasi yang terlalu banyak. Ada hanya saya dalam menyampaikan materi terkait buku, saya mohon maaf. Semoga nanti ada kesempatan lain untuk saya mengikuti lanjutan yang lain, jadi nanti mungkin bisa dikembangkan lagi. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.